Samsung Samsung All for the Winner. Film Hongkong yang dirilis pada tahun 1990 ini mengusung genre komedi dan aksi. Film ini adalah parodi dari film God of Gambler 1, dan film inilah yang membuat nama Stephen Chow yang menjadi aktor utama dalam film ini mulai dikenal dan menjadi salah satu aktor Hongkong papan atas di masanya. Dengan logat komedinya yang khas ditambah lagi beradu akting dengan pamantat membuat Stephen Chow banyak dilirik oleh beberapa perusahaan film Hongkong di masanya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan film ini, saya akan memberikan urutan skema dari film God of Gambler series, biar gak bingung. Kan banyak tuh film God of Gambler series yang dirilis tapi urutannya yang bener yang mana, biar enak gitu nontonnya. Di sini saya akan membaginya menjadi dua skema, dengan God of Gambler 1 adalah awal dari keseluruhan skemanya. Untuk skema 1, setelah kepopuleran God of Gambler 1, kemudian muncullah film parodinya, yaitu All for the Winner, atau film ini, dengan mengusung tema yang sama tapi dengan pemeran yang berbeda. Lalu di God of Gambler Part 2 muncullah Stephen Chow sebagai karakter baru, karena kesuksesannya di film ini dan dia akan bermain bersama dengan murid Dewa Judi atau Ko-chun yang bernama Michael Chan. Kemudian di part selanjutnya atau yang ketiga hanya menyisakan Stephen Chow saja yang akan berduel dengan seorang dukun yang ingin balas dendam kepadanya, karena di part 2 si dukun telah dipermalukan oleh Stephen Chow. Nah, untuk skema yang kedua sendiri kembali mengisahkan Ko-chun sebagai dewa judi yang sebelumnya sudah pensiun terpaksa harus beraksi lagi. Mulai dari God of Gambler Returns, lalu God of Gambler Early Stage, dan kemudian disambung dengan tur dewa judi ke Amerika dengan film From Vegas to Macau sampai 3 part. Oke, cukup itu saja untuk pembahasan dari film God of Gambler series. Gak usah panjang lebar untuk pembahasannya, langsung saja ke film ini. Film diawali oleh seorang pemuda yang baru saja tiba di bandara. Dia adalah Chow Xing-che. Dia berasal dari Cina dan tujuannya pergi ke Hong Kong untuk menemui pamannya. Ketika satpam bandara menertawainya karena Xing memohon di depan mesin minuman, disitulah awal kita diperlihatkan seorang Xing yang memiliki kekuatan semacam telekinesis. Telekinesis adalah sebuah kekuatan untuk memanipulasi sebuah benda dengan penglihatan, pendengaran, ataupun indera yang lainnya. Ya, walaupun secara ilmiah telekinesis itu tidak ada, tapi berkat bantuan produser dan sutradara, Chow Xing-che berhasil memiliki kekuatan itu. Hebat bukan? Setelah itu, Xing berjalan dari bandara menuju sebuah apartemen, yang mana itu adalah alamat tempat tinggal pamannya. Tapi yang terjadi saat dia memanggil pamannya malah Sementara itu, di dalam apartemen saya akan perkenalkan dengan pamantat, yang tak lain adalah paman dari Xing yang sedang bermain mahjong dengan 3 temannya, yaitu Visi, istri Visi atau Ping, dan Yuni. Pamantat menceritakan kalau dia akan kehilangan kendali bila keponakannya memanggil namanya dengan nama pamantat. Xing yang kesal karena tidak bisa masuk ke dalam apartemen melihat sebuah berita pembunuhan di koran, dan dengan kepandaiannya dia memanggil polisi untuk menangkap pamantat yang ada di dalam apartemen agar tidak susah payah mencarinya. Namun ketika para polisi berhasil menemukan keberadaan pamantat, Xing malah memanggil nama pamannya yang membuatnya malah Samsung. Samsung. Lalu Xing yang terlihat dimarahi oleh pamannya malah menunjukkan kekuatannya yang bisa melihat tembus pandang ke setiap benda yang dilihatnya. Pamantat yang terlihat ragu akan kekuatan yang dimiliki oleh keponakannya lalu mengetesnya dengan menyuruhnya menebak mahjong, dan dengan mudahnya Xing menebak semuanya dengan benar. Melihat sebuah kesempatan di depan mata, pamantat menyarankan Xing untuk mengikuti gaya hidup di Hong Kong dengan berjudi menggunakan kekuatannya agar selalu menang dan tentunya memiliki banyak uang. Sampai kemudian Xing dan pamantat bermain di sebuah kasino yang membuat pihak kasino bangkrut karena kemenangan berturut-turut saat permainan tebak dadu, dan Xing pun terlihat sangat mudah untuk melakukannya.
你黐線㗎！自己買西又買13點，咩啊個人咩？仗你咁勇，邊個出得吹唔着咪得咯，有本事打埋我呢隻。 Mereka berdua yang akan pulang dihadang oleh preman-preman kasino yang ingin mengambil kembali uangnya. Pamantat yang terlihat sok jago malah dihajar dengan mudah oleh mereka. Sampai akhirnya kita melihat Sing yang sebenarnya juga pandai dalam seni bela diri kungfu. 咁唔識自愛，萬一俾人打親。 Melihat jumlah mereka yang semakin banyak dan berdatangan, Sing pun berlari dan masuk ke dalam mobil seorang wanita cantik. Dia bernama Yimong, dan ternyata Yimong juga dikejar oleh para preman karena sudah membunuh manajer kasino. Namun pelarian mereka berdua harus terhenti karena bensinnya habis dan terpaksa turun dari mobil dan menghadapi mereka semua. Dengan keadaan terpojok di sini kita akan melihat kehebatan Yimong dalam bertarung dan menghabisi mereka satu persatu. Sampai kemudian datanglah seorang pria yang mengendarai motor, yang ternyata dia adalah teman Yimong. Dia bernama Billy. Billy dan Yimong menghajar mereka semua sampai-sampai Sing yang juga ingin ikut menghajar malah tidak kebagian jatah. Apes. 喂，你哋有嘢睇啊喂！ Setelah berhasil menghajar mereka semua dengan bantuan sutradara tentunya, Billy dan Yimong pun pergi. Dan saat itu Sing mulai menyukai Yimong dan semakin terpesona dengannya karena tompel di ketiak Yimong. Fetis macam apa ini? 冇打得嘅，你信嗎？我信啊！我唔信你信。 Kemudian saya akan perkenalkan dengan dua orang yang sedang bermain judi kartu. Yang ini adalah Mr. Hung, yang ketika berbicara dia menggunakan alat bantu. Sedangkan lawannya bernama Mr. Chong, yang memakai kacamata. Mereka berdua adalah dua pimpinan gangster yang saling bertaruh reputasi di atas meja judi. Namun saat itu Mr. Chong harus kalah dan rugi banyak, karena Mr. Hung sendiri memiliki julukan sebagai Master of Gamblers. Dan Mr. Chong pun akan berniat balas dendam kepada Mr. Hung saat Piala Dunia Judi yang akan datang. Anjir, judi pun ada Piala Dunianya. Saat itu juga kita tahu bahwa Billy dan Yimong adalah anak buah Mr. Hung yang datang untuk menemuinya dan menyampaikan bahwa tugas membunuh manajer kasino sudah terlaksana. Sampai esok hari kemudian, Pamantat mengajak Sing berjudi di arena pacuan kuda. Sing yang menjagokan nomor 7 untuk menang tidak dipercaya oleh Pamantat yang akhirnya malah bertaruh untuk nomor 6. Tapi ternyata tebakan Sing malah benar. Yuni dan Visi yang juga bertaruh untuk nomor 6 harus kehilangan semua uang yang akan mereka gunakan untuk operasi anak Visi. Sing yang menghampiri mereka berdua dimintai bantuan agar uang mereka bisa kembali. Namun Sing malah meminta tiketnya dan akan berusaha untuk merubah nomornya yang sebelumnya tertulis nomor 6 menjadi nomor 7. Dan hasilnya... 估你快啲去收錢先啦，但係又真係唔好再賭啦。 Sing yang sudah banyak mengeluarkan kekuatannya harus istirahat selama beberapa hari untuk bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Namun Ping yang menghampiri Sing untuk berterima kasih atas bantuannya malah meminta untuk merubah. 冇，不過我係想你望下呢度嚇，因為我想隆胸啊。 Singkat cerita, Mr. Hung sudah tahu kalau Sing memiliki kekuatan hebat. Dia pun akan mengundangnya ke tempatnya untuk menunjukkan keahliannya dan akan diberi uang 50 juta dolar bila mau bekerja sama dengannya. Melihat kesempatan itu, Pamantat menyuruh Sing untuk mempersiapkan penampilannya agar terlihat seperti dewa judi, dan Pamantat menyuruh Sing untuk menggunakan pomade agar penampilannya semakin sempurna. Namun yang terjadi malah mereka berdua pun menonton kasus dewa judi untuk menirukan gayanya, dan Sing melihat dewa judi berjalan dengan sangat lambat. Sampai kemudian Sing yang menepati undangan Mr. Hung untuk datang di tempatnya malah benar-benar menirukan gaya berjalan ala dewa judi. Dengan tingkahnya yang konyol, Sing pun tetap percaya diri agar Mr. Hung kagum dengan kemampuannya, dan Mr. Hung membuktikan julukan Master Judi dengan memainkan kartu-kartunya, hingga Mr. Hung menyuruh dua ajudannya untuk mengajak Sing bermain tebak dadu dengan taruhan uang yang sudah disiapkan oleh Mr. Hung.
Namun Sing harus kalah dan kehilangan semua uangnya. Sampai kemudian Mr. Hung yang masih memberi harapan kepada Sing menyuruh Yimong untuk memberinya uang lagi. Di sini kata disemangatin sama Ayang dibuktikan oleh Sing yang melihat Yimong datang dan dia pun berjoget-joget sebelum bermain lagi. Dan hasilnya Sing dengan mudah menebak dadu yang dikocok-kocok oleh dua bule itu. Sama Yisai. Di sisi lain, Mr. Chung sudah tahu akan keahlian Sing dan berusaha untuk mengontraknya dengan biaya 70 juta dolar dan akan menjadikan Sing sebagai perwakilan Taiwan di Piala Dunia Judi yang akan datang. Melihat kesempatan itu, Pamantat yang mikirnya cuma duit sama wanita dan merasa dia adalah manajer Sing lebih memilih bekerja sama dengan Mr. Chung daripada dengan Mr. Hung. Sing pun merasa penasaran karena Mr. Hung selalu berbicara dengan menatap ke atas. Mungkin dia takut untuk diterawang pikirannya kali ya. Namun di sisi lain ternyata kesepakatan itu sudah diketahui oleh Mr. Hung yang membuat semua pasukannya datang ke rumah Mr. Chung untuk menghabisi semua orang di sana untuk bisa mendapatkan Sing kembali. Pasukan Mr. Hung datang dipimpin oleh Billy dan Yimong. Baku tembak pun diperlihatkan oleh pasukan Mr. Hung dan pasukan Mr. Chung. Dan di sini terlihat kalau pasukan Mr. Chung terpojok dan hampir kalah karena kalah jumlah. Namun tiba-tiba ya, kita akan tahu bahwa sebenarnya Yimong adalah anak buah Mr. Chung yang menjadi mata-mata untuk mengetahui strategi Mr. Hung. Yimong datang menyelamatkan pasukan Mr. Chung yang sudah terpojok dan menembaki pasukan baju hitam atau pasukan Mr. Hung yang membuat Sing sangat senang dengan kedatangan Yimong. Billy yang menghadang mereka ditembak kakinya oleh Yimong dan membiarkannya untuk hidup sebagai balas budi atas kejadian yang sebelumnya saat Billy menyelamatkan Yimong. Akhirnya mereka semua lewat halaman belakang untuk menuju ke pinggir pantai dan mereka semua kabur menggunakan speedboat. Dan sejak saat itu Sing mulai tergila-gila dengan Yimong. Sampai kemudian Sing yang sudah di rumah pun malah menganggap Pamantat adalah Yimong yang membuat Pamantat sangat kesal dan takut kalau Sing akan mengecewakan Mr. Chung saat turnamen karena hanya memikirkan Yimong. Sing akan melakukan apapun demi bisa menemui Yimong dan besok akan bertanding dengan sungguh-sungguh. Lu mafan lah. Yimong. Sing啊，Sing啊， Yimong. 我幫你揾到Yimong啦。為咗Yimong同我幸福，咩條件都得。只要你贏到聽晚嘅比賽，我即刻帶你見。 Tibalah pertandingan Piala Dunia Judi antar negara yang tentunya dihadiri oleh orang-orang berduit. Di sini Sing mewakili Taiwan dan Mr. Hung mewakili Hong Kong. Pertandingan pertama berhasil dimenangkan oleh Sing dan imbalannya adalah menemui Yimong dan mengajaknya pergi bersenang-senang. 哎呀，Yimong咧，老細，我哋走先啦。 Sampai pertandingan demi pertandingan dimenangkan oleh Sing dengan sangat mudah dan berhasil membawa Taiwan lolos ke semifinal. Dan itu juga membuat Sing semakin dekat dengan Yimong dan bisa menemuinya kapanpun. Pamantat merasa khawatir kalau Sing hanya fokus dengan Yimong dan akan mengecewakan Mr. Chung. Ditambah lagi pasti Mr. Hung akan mengincarnya karena kelemahannya adalah Yimong. Sampai akhirnya Pamantat menyewa seorang bernama Yuni yang menyewakan jasa bodyguard plus untuk melindungi Sing dimanapun keberadaannya. 我揾你同班姊妹出嚟幫下我手啫。咁嘅，我個侄咧就有啲麻煩，想揾啲。 Kemudian Sing yang sedang dinner bersama Yimong sudah diawasi oleh Yuni yang curi-curi pandang dengannya dan Yimong yang menceritakan masa lalunya malah dicuekin oleh Sing. Dan benar saja saat itu juga pasukan Mr. Hung datang untuk menyerang Sing dan saat itu Yuni dan kawan-kawannya menunjukkan keahliannya. Billy berhasil menangkap Yimong dan Sing yang berusaha mengejarnya dihalangi oleh Pamantat dan lihatlah kelakuan mereka berdua yang kocak gaming ini. 阻住我，三叔！ 係啊， 點解？ 唔知啊，走啦。 Setelah kejadian itu Sing tidak menghadiri turnamen dan membuat Mr. Chung marah kepada Pamantat dan menuntut agar Sing bisa segera kembali ke turnamen. Melihat Sing yang putus asa karena cinta, Pamantat yang sudah berpengalaman mencoba untuk membujuknya agar tidak selalu memikirkan Yimong.
Pak Mantat pun menyuruh Ping untuk berdandan layaknya seperti Yimong agar Sing bisa bersemangat lagi. Namun bukannya Ping yang membuat Sing semangat lagi, melainkan tompel di ketiak Ping yang mengingatkannya dengan Yimong. Bahkan memanggil tompel itu dengan nama Yimong, dan itu membuat Ping harus angkat tangan agar Sing bisa bicara dengan tompel itu. Sing pun mengajak Ping untuk makan ke restoran, dan itu membuat orang-orang yang melihat kelakuan Sing terheran-heran ketika dia bicara dengan sebuah tompel di ketiak. Ping diminta untuk tetap diam saat Sing bicara dengan tompelnya, bahkan menawarinya untuk memakan sebuah udang, sampai mengajaknya berjemur di pantai. Yimong jauh kan啊！ Yimong 舒唔舒服啊？Yimong， Yimong 你冇事啊嘛？ Dengan cara itu, Sing bisa kembali mengikuti turnamen yang saat itu sudah sampai di babak semifinal. Akhirnya, Sing berhasil menang melawan perwakilan Amerika yang akhirnya membuat Taiwan akan bertemu Hong Kong di partai final yang saat itu diwakili oleh Mr. Hung dan akan berlangsung besok. Sedangkan Visi yang cemburu dan melihat Ping yang diperlakukan seperti itu berusaha untuk minggat. Namun dia dicegah oleh Ping dan Visi mengatakan penyebab semua masalah ini adalah Pak Mantat yang menganggap Sing adalah anak emasnya yang rela melakukan apapun untuk Sing. Mendengar hal itu, Sing yang terbuka hatinya mencoba untuk meminta maaf, dan Visi mengingatkan kepada Sing kalau seharusnya dia menggunakan kekuatannya yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Pak Mantat yang sadar diri menemui Sing di kamarnya, namun ternyata Sing sudah pergi diam-diam dan meninggalkan sebuah surat untuk meminta maaf kepada semuanya dan akan kembali ke Cina. 搞到大家咁唔開心，我真係要走。第日我以後都唔會再賭錢，你都收手吧。 Kepergian Sing membuat semuanya dalam masalah, terutama Pak Mantat yang memiliki kontrak dengan Mr. Chung yang berjanji akan membawa Sing ke partai final. Keesokan harinya, Visi dan Ping yang mencari Sing secara kebetulan melihat anak buah Mr. Hung yang sedang membeli majalah, dan kemudian mereka berdua diam-diam mengikuti mereka. Sampai akhirnya mereka berdua tiba di sebuah gudang, dan ketika masuk ke dalam mereka melihat Yimong yang sedang dikunci di dalam sebuah ruangan. Mereka berdua pun berhasil melepaskan Yimong dan Yimong menghajar para penjaga di sana. Namun tiba-tiba Billy yang muncul malah menyuruh Yimong untuk pergi begitu saja. 我送你走。 Sedangkan itu, turnamen yang sudah mencapai babak final mempertaruhkan uang sebesar 100 juta dolar dan disetujui oleh kedua belah pihak antara Mr. Hung melawan Mr. Chung. Mr. Chung merasa khawatir dan memarahi Pak Mantat karena Sing benar-benar tidak datang di partai final. Pihak Mr. Chung meminta untuk menunda pertandingan selama 10 menit dan itu disetujui oleh panitia. Namun setelah 10 menit Sing pun tak kunjung datang, yang membuat para komentator sangat kecewa dengan pertandingan yang ditunggu-tunggu ini. Namun ketika panitia akan mengumumkan pemenang pertandingan, tiba-tiba ya, Sing pun datang dan teringat akan ucapan Visi dan akan menyelesaikan tugas akhirnya. Tampilannya yang elegan layaknya seperti dewa judi plus memakai pomade membuat Sing akan siap bertanding melawan Mr. Hung yang membuat para penonton siap untuk menyaksikannya. Namun tiba-tiba saat itu kekuatan Sing menghilang karena Mr. Hung memberikan anting Yimong yang membuat dia memikirkannya. Beberapa pantangan kekuatan Sing adalah tidak menggunakannya untuk uang, wanita, dan kejahatan, dan sebisa mungkin hanya digunakan untuk melakukan kebaikan. Dengan perasaan panik, Sing pun meminta untuk walkout. Tapi mendengar Pak Mantat yang akan dibunuh oleh Mr. Chung membuat Sing membatalkan permintaannya dan akan melanjutkan permainan. 老細，星仔細路嚟啫，要懟咪懟我咯。對唔住咁多位，我又想玩翻。 Sing pun memiliki strategi saat kekuatannya hilang, yaitu melakukan show hand saat pembagian kartu pertama, yang artinya Sing menaruhkan semua uangnya saat kartu pertama dibagikan. Entah kartunya jelek atau mengulur waktu, tapi dengan cara itu 99% kemungkinan Mr. Hung akan tutup kartu. 蘇晒啦，唔好講多啦。 Dan benar saja Mr. Hung memilih untuk tutup kartu agar permainan diulang lagi karena Mr. Hung tak mau kalah dan rugi secepat itu. Berulang-ulang kali strategi yang sama dilakukan oleh Sing yang membuat Mr. Hung emosi dan tidak memahami strategi konyol itu. Sampai pada akhirnya Mr. Hung menyadari strategi itu dan waktu hanya menyisakan 15 menit saja. Dia pun melakukan show hand yang artinya kartu berikutnya akan dibagikan.
再咁輸落去，輸拍都輸死，唔通我唔？聽講你駁唔到條花就冚蓋噶啦。聽講我駁到條花，你三。Mr. Hung merasa di atas angin karena dia memiliki kartu Royal Flush atau 5 kartu dengan bentuk yang sama, dan untuk mengalahkannya Sing harus memiliki 4 kartu as. Sing pun merasa cemas karena dia hanya memiliki 3 kartu as, dan saat panitia menyuruh untuk membuka kartu Sing, dia pun mencoba untuk menggosok kartunya dan berharap kartunya berubah, namun hasilnya tetap saja tidak berubah. Tapi saat itu tiba-tiba Visi dan Pink masuk ke dalam ruangan beserta dengan Yumong. Memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa, Sing pun merasa kekuatannya telah kembali karena kedatangan Yumong, dan Sing mencoba untuk menggosok kartunya lagi, dan yang terjadi Sing memang gagal untuk merubah kartunya menjadi as, namun dia malah merubah kartu Mr. Hung menjadi as, yang membuat Sing menang dengan hasil 3 kartu as mengalahkan kartu flush atau 4 kartu dengan bentuk yang sama. Merasa seperti dicurangi oleh Sing, Mr. Hung pun melakukan protes kepada panitia, namun itu sia-sia dan dia malah diamankan oleh para penjaga. Dan film pun berakhir. 琴日你話得我啱，我應該將我嘅功能去幫一啲真正需要。多謝你以前俾個機會我陪你。 Oke, terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos.